Sahabatku yang dimuliakan Allah, yang dicintai karena Allah, kita kembali lagi dalam serial film dan serial buku Ada Surga di Rumahmu. Alhamdulillah, ini puasa sudah masuk hari ke-12 ya. Sudah hampir setengahnya. Sahabatku, sahabat takwa yang dicintai karena Allah, Nabi Allah Muhammad SAW bersabda, satu ketika Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayyul amali ahabbu ilallah?" Faqal, adalah as-salatu ala waqtiha. Thumma ayyu? Birrul walidaini. Thumma ayyu? Jihadu fi sabilillah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Artinya apa? Ya Rasulullah, amal apa yang paling Allah cintai? Maka Rasulullah menjawab, yang pertama adalah sholat pada waktunya. Yang kedua adalah berbakti kepada ayah bunda kita, orang tua kita. Yang ketiga, jihad fi sabilillah. Hadis dari Bukhari Muslim. Sahabat dakwah yang dimuliakan Allah, sahabat yang saya cintai karena Allah, dari episode 1 yang kita bahas sebelumnya, ada banyak pesan hikmah. Pertama, kedua, ketiga, keempat. Satu ketika Ramadan, ketika pulang ke Palembang, dia kenapa bisa pulang padahal hari itu adalah hari di mana dia diterima tes. Tes apa? Tes film action waktu itu. Tapi kenapa dia pulang? Karena dia ingat ibunda tercinta di rumahnya. Dan dia teringat pesan Ustadz Attar Abuya, Ramadan, ingat segala sesuatu yang kamu lakukan tanpa ridho dari orang tuamu, ayah bundamu, maka itu akan bernilai sia-sia. Tidak akan ada kenikmatan, tidak akan ada rasa nyaman di dalamnya. Saudaraku yang dicintai Allah, pesan hikmah dari seorang pemuda dari Yaman namanya Wais Al-Qarni. Hidup zaman Rasul tapi tidak pernah bertemu dengan baginda Rasulullah. Beliau dikenal dengan sosok yang cinta dengan ibundanya. Satu ketika ibundanya meminta untuk ke Baitullah, melihat Mekah, maka Wais berpikir dengan cara apa? Akhirnya dia membeli lembu yang kecil, lembu yang anakan, dan dia naik turun bukit dengan lembu itu. Dia gendong lembu itu naik turun bukit, sampai singkat cerita tibalah saatnya musim haji pun tiba. Lembunya makin besar dan ototnya Wais juga makin besar. Sebelumnya orang banyak yang menyinyir, Wais kayak orang gila nih, kurang kerjaan, gendong lembu ya kan, naik turun bukit. Ternyata ada pesan yang sangat dahsyat. Ternyata Wais sedang latihan bagaimana dia nanti menggendong ibunda tercinta, tawaf ke Baitullah 7 kali memutar Ka'bah. Sahabatku yang dicintai Allah, ketika lagi di Mekah, Wais berdoa, "Ya Allah, ampunilah dosa ibundaku." Terus bagaimana nak, wahai dosa kamu? Wahai ibunda, ketika Allah mengampuni dosa engkau, maka Allah mengampuni dosa engkau. Cukuplah atas ridhomu, insya Allah aku bisa masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Sahabatku yang dicintai Allah, yang dimuliakan Allah, itulah beberapa hikmah, pesan
Saya simpulkan singkat. Yang pertama hikmahnya adalah bagaimana kita menghormati guru. Yang kedua, bagaimana kita mencintai ayah bunda kita. Dipanggil, ayo, jangan sampai membuat hati orang tua kita menangis karena sifat kita, bukan karena bahagia kita. Yang ketiga, bagaimana kita merawat ibunda kita. Ingat, merawat ibu bapak kita. Orang tua pernah merasakan namanya muda, tapi hati-hati, anak muda belum pernah merasakan hari tua, atau belum tentu. Betul? Insya Allah. Yang terakhir adalah bagaimana ketika orang tua kita manggil, nelpon, maka kita angkat. Jangan sampai timbul penyesalan dalam jiwa kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, saya Muhammad Tur Ali. Salam dakwah, salam takwa, salam kebahagiaan. Kita berdoa semoga corona cepat hilang dan puasa kita, amalan kita Allah terima, dan kita bisa bersama di dunia dan kita bersama di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jazakumullahu khairan ahsana jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.